Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita. Setelah di minggu yang lalu kita membahas tentang dasar-dasar manajemen, ya, dari mana datangnya manajemen, kenapa hadir manajemen, ya. Kita melihat bahwa organisasi membutuhkan manajemen, ya. Mengapa organisasi membutuhkan manajemen? Agar proses, ya, pencapaian tujuan organisasi dapat diraih secara efektif dan efisien. Jadi tujuan daripada manajemen itu agar efektif dan efisien. Itu kunci dari materi di bab 1, di materi kita minggu yang lalu. Ya. Jadi kalau kita nggak punya organisasi, tentunya nggak membutuhkan manajemen. Ya, karena manajemen itu hadir dalam organisasi. Kemudian kalau kita sendiri punya organisasi, tapi nggak punya tujuan, yang pasti bukan organisasi, karena organisasi pasti punya tujuan. Kecuali memang kamu dari awal membentuk organisasi yang nggak jelas tujuannya. Kalau nggak jelas tujuannya, proses pencapaiannya pun ya nggak jelas, maka nggak butuh manajemen. Jadi sekali lagi, manajemen itu dibutuhkan ketika kita berorganisasi dan kita ingin pencapaian target organisasi, tujuan organisasi itu diperoleh lewat cara-cara yang efektif dan efisien. Tolong pahami apa makna efektif, apa makna efisien. Kemudian organisasi selalu ada 3 hal prinsipil, ya. 3 hal utama dalam organisasi. Pasti organisasi ada orang di dalamnya, ada anggotanya, dan selalu bersifat jamak atau plural, ya. Nggak ada organisasi isinya 1 orang saja, ya, karena banyak orang perlu pengaturan, ya. Karena perlu pengaturan, maka pengaturannya harus sistematis. Pengaturan sistematis itu seperti apa? Yaitu pengaturan yang ada tata kelolanya, ada strukturnya, maka organisasi pun akan selalu ada struktur. Ya, dan ini sudah kita bahas, organisasi pasti punya tujuan. Maka 3 hal utama dalam organisasi adalah pastikan di situ tujuannya apa, pastikan strukturnya jelas, dan pastikan ada orangnya. Sehingga ketika harus menata organisasi, maka kita membutuhkan yang namanya manajemen. Nah, proses manajemen sudah kita lihat di materi minggu yang lalu bahwa manajemen itu ada 4 proses, yaitu 1 planning, 2 organizing, 3 leading, 4 controlling. Ya. Jadi itu adalah merupakan suatu proses yang bersifat siklus. Ya. Oke, kalau gitu kita masuk ke bagian yang pertama dari 4 proses manajemen, yaitu namanya planning atau perencanaan. Kita mulai dengan materi tentang dasar-dasar perencanaan. Kita mulai dari definisi, ya. Jadi sebenarnya planning itu apa sih? Kalau kita ditanya apa yang dimaksud dengan planning atau perencanaan, apa yang dimaksud dengan definisi perencanaan? Banyak cara mendefinisikan perencanaan, ya, dari yang sederhana sampai ke yang complicated cara menerjemahkannya atau mendefinisikannya. Yang paling gampang, apa itu perencanaan? Perencanaan adalah penentuan tujuan. Itu yang paling gampang, paling simpel, paling sederhana. Ya, jadi kalau kita ngomong, kita mau melakukan perencanaan, apa sih melakukan perencanaan itu? Ya menetapkan tujuan. Makanya, planning adalah proses pertama dalam siklus manajemen. Jadi kalau ada organisasi nggak punya tujuan, berarti sama saja organisasi itu tidak melakukan perencanaan. Dia adalah awal dari semua proses. Makanya saya memberikan contoh minggu yang lalu, kamu itu semuanya mahasiswa baru, ada kemungkinan kamu nggak saling kenal, ya, nggak saling kenal, mungkin baru ketemu sekarang dengan teman kuliah ini, ya. Maka saya bilang, coba tanya kawan kamu, apa tujuan kamu? Sama nggak tujuan?
Karena orang berorganisasi harus punya tujuan yang sama. Karena definisi organisasi adalah sekumpulan orang-orang ya, yang memiliki tujuan yang sama. Kemudian mereka sama-sama berusaha untuk mencapai tujuan. Jadi nggak sekedar bersama-sama, ya, tapi harus punya tujuan yang sama. Setelah punya tujuan yang sama, bersama-sama berusaha mencapai tujuan tersebut. Jadi nggak hanya satu pihak saja yang berusaha, semua pihak akan berusaha. Jadi dengan memahami bahwa planning adalah penetapan tujuan, maka sangatlah mudah dipahami mengapa ada orang mengatakan jika Anda gagal merencanakan, itu sama saja dengan Anda merencanakan kegagalan. Nah, organisasi yang nggak jelas tujuannya berarti nggak ada perencanaan. Memang dari awal ingin direncanakan supaya tidak tercapai tujuannya, atau nggak jelas tujuannya. Itu yang pertama. Mungkin yang kedua adalah definisi ini agak sedikit lebih complicated, ya. Kalau yang pertama saya pikir mudah kita pahami, ya, penetapan tujuan. Yang kedua adalah membangun strategi. Ya, perencanaan itu adalah establishing strategi, membangun atau menetapkan strategi. Strategi apa? Tentunya strategi untuk mencapai tujuan. Jadi tidak sekedar bahwa saya punya tujuan, sudah punya tujuan, tapi bagaimana cara mencapai tujuannya nggak jelas, ya, itu juga tidak baik. Ya, jadi definisi pertama yang paling gampang adalah menetapkan tujuan. Ya, namun tidak cukup sampai di situ, kita juga harus menyediakan, ya, menyiapkan, mensepakati strategi yang bakal kita gunakan dalam mencapai tujuan tersebut. Kamu masuk jadi sarjana baru. Apa tujuan kamu jadi sarjana baru? Mahasiswa baru. Apa tujuan kamu? Ingin jadi sarjana. Oke, fine. Artinya kamu nggak kepengen drop out. Kalau kamu bilang tujuan kamu adalah jadi sarjana. Nah, bisa jadi ada orang yang nggak tahu kenapa dia ada di kampus, kenapa dia masuk perguruan tinggi gitu. Sekurang-kurangnya dia menargetkan dia bakal jadi sarjana. Oke lah. Daripada nggak jelas, yang nggak punya tujuan, dari rumah berangkat, atau kalau sekarang barangkali karena nggak berangkat ke kampus, di rumah saja, dulu sibuk, begitu pengumuman, yang kamu pusingkan adalah, ini pendaftarannya batas waktunya tanggal sekian, bayarannya tanggal sekian, yang kamu pusingkan bayarannya. Bayaran itu hanya langkah, tapi harus dipusingkan bagaimana lulus atau tamat. Jadi harus ada strateginya. Ya barangkali kamu mahasiswa baru belum terasa harus membangun strategi yang bagaimana karena kamu belum tahu seperti apa kuliah itu. Makanya tahun pertama, ya, saya lupa ya, tahun berapa itu, mahasiswa semester 1, semester 2 itu diwajibkan ngambil mata kuliahnya bersifat paket. Pokoknya yang disediakan ambil semua. Ya. Kalau mau ikut aturan SKS yang murni, sebetulnya mengambil SKS itu nggak paket, ada strateginya. Misalnya, kamu IP di atas 3, maka kamu berhak ngambil mata kuliah 24 SKS. Nah, jatah semester 2 nanti misalnya cuma ada 21 SKS. Nah, 3 SKS lagi ngambil apa gitu. Itu ada strateginya misalnya. Coba kamu hitung bahwa untuk jadi sarjana, kamu minimal harus 144 atau 140, 140 kalau tidak salah. Total SKS 140.
Nah, gimana caranya, strateginya supaya kamu bisa tamat dalam waktu 7 semester atau 3,5 tahun? Harus diatur strateginya. Salah satu kuncinya adalah harus IP selalu di atas 3, supaya boleh ngambil SKS lebih, yaitu 24 SKS. Itu strategi. Kemudian ngambil mata kuliah apa nih? Mana yang bisa diambil duluan, mana yang belakangan. Jangan mentang-mentang punya hak ngambil SKS lebih, kamu ngambil mata kuliah yang bunuh diri, maksud saya. Yang kamu belum punya dasarnya, tiba-tiba kamu ambil. Ya. Misal, eh, katakanlah tahun depan, semester 3. Semester 3, eh, semester 3 itu kalau tidak salah, hanya ada 20 SKS kalau tidak salah. Sementara jatah kamu 24. Oh, ambil lebih, ambil atas. Ya, tiba-tiba kamu ngambil mata kuliah data mining misalnya. Padahal kamu belum pernah ngambil mata kuliah statistik. Alhasil apa? Alhasil ngambil data mining sama aja bunuh diri karena nggak punya dasar. Ya, itu sama dengan kayak ialah kita belum punya dasar, punya fondasi, sudah ngambil mata kuliah yang lebih lanjut. Ya, makanya harus dibuat strateginya. Gitu. Bagaimana cara mengatur supaya ngambil SKS-nya bisa lebih, tapi proses belajar mengajarnya memudahkan bagi kamu, hingga kamu bisa tamat secara efektif dan efisien waktunya. Gitu. 7 semester bisa tamat. Definisi lain yang lebih komprehensif lagi adalah apa yang dimaksud dengan perencanaan atau planning adalah membangun rencana yang komprehensif secara hierarki. Hierarki ternyata ada bertingkat-tingkat, berjenjang-jenjang, yang terintegrasi dan saling terkoordinasi. Ya. Yang terintegrasi dan terkoordinasi. Jadi misalnya, kamu tahu bahwa di semester 4 tahun depan, kamu ingin ngambil mata kuliah apa. Maka sebelum ke mata kuliah yang di semester 4, kamu harus pikirkan semester 3 harus apa yang kamu pahami, misalnya. Jadi harus terintegrasi dan terkoordinasi. Itu namanya perencanaan. Jadi apa yang bisa kita pahami dari definisi ini, maka ya tolong dicatat dan digaris bawahi ya, bahwa planning itu selalu concern-nya pada akhir. Planning itu concern-nya adalah pada akhir. Jadi pertama tentukan dulu akhirnya. Ujungnya itu apa? Concern-nya ujungnya apa? Baru bicara, kalau sudah tahu ujungnya apa, baru kita ngomong tentang bagaimana cara menuju ke sana. Di planning itu seperti itu. Kamu mau tamat jadi sarjana yang bagaimana? Kalau kamu bilang, Pak, yang penting saya tamat jadi sarjana, artinya yang penting wisuda gitu. Asal lulus, ya sudah. Target kamu bahwa kamu cuman ingin jadi sarjana, yang penting lulus. Nggak peduli bagaimana. Maka kalau syarat untuk sekedar lulus, maka IP 2,00 udah cukup. Asal jangan 1, aja. Kalau masih 1,99,
itu nggak lulus, nggak tamat, nggak bisa jadi sarjana. Asal IP kamu 2,00, kamu bisa jadi sarjana. Tapi kalau kamu ngomong, saya ingin jadi sarjana yang, nah, isi sendiri yang titik-titiknya itu apa. Atau yang penting saya sarjana, nggak peduli cepat atau lambat. Nggak masalah bagi saya, mau tamat 7 semester, mau tamat 8 semester, atau tamat 10 semester. Nggak ada masalah misalnya. Cara untuk tamat yang begitu tentunya berbeda dengan cara kalau kita dari awal mengatakan, saya ingin tamat cum laude, ya, cum laude, dengan status dengan pujian, nanti, dan juga harus tamat dalam waktu 7 semester tepat waktu. Ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, planning itu selalu concern-nya dua hal. Pertama adalah ujungnya nanti di mana, what to be done, apa yang harus terjadi, apa yang harus diraih, apa yang harus dilakukan. Baru bicara berikutnya adalah how it is to be done. Ya, bagaimana cara untuk itu dikerjakan. Mengapa kita harus punya perencanaan? Jadi kita tahu bahwa manajer itu adalah orang yang melakukan proses-proses manajemen. Ya. Manajer adalah orang yang melakukan proses manajemen, di mana salah satu proses manajemen itu adalah planning. Jadi mengapa seorang manajer melakukan atau terlibat dalam proses perencanaan? Alasan yang paling umum adalah kita akan selalu berurusan atau berhadapan dengan lingkungan yang selalu berubah. Kita akan selalu berhadapan dengan lingkungan yang selalu berubah. Itu alasan yang paling umum. Nah, karena lingkungan yang kita hadapi selalu berubah-ubah, maka seorang manajer harus punya perencanaan supaya apa? Supaya yang pertama, dia punya arah. Ilustrasinya adalah, kamu bayangkan kamu itu naik perahu, duduk di atas perahu, dan kamu tahu kalau kamu sedang di tengah laut, ombak itu bisa berubah-ubah, arus itu bisa berubah-ubah. Ada kalanya angin bertiup dari darat ke laut. Maka arus air akan membawa kita berlayar menjauhi daratan. Tapi ada kalanya tiba-tiba angin berubah, ya, maka arus laut pun berubah arah. Bayangkan kalau kamu di atas perahu, ada di tengah laut, di mana arus itu bisa kemana aja, sewaktu-waktu bisa berubah-ubah. Itulah yang disebut dengan lingkungan yang selalu berubah. Pertanyaannya pertama, kamu mau kemana? Kita nggak seperti perahu yang terombang-ambing, menghanyut begitu saja, mengikuti kemana arah arus. Tapi kita sendiri punya direction, kita punya tujuan mau kemana. Maka, mengapa harus ada planning? Ya, kenapa seorang manajer harus membuat planning? Karena planning itu akan menjadi petunjuk arah, provide direction.
Yang kedua adalah perencanaan itu ya akan menjadi faktor yang dapat mengurangi dampak jika terjadi perubahan. Kita selalu berhadapan dengan perubahan. Maka dampaknya tidak akan fatal jika kita punya perencanaan. Misal, tadi contoh perahu tadi lagi. Kita ingin ke barat. Kita ingin ke barat. Tapi karena tadi perahunya perahu layar, katakanlah ya, perahu layar, angin membawa kita ke utara. Terpaksa berlayar ke utara dulu, padahal kita tujuannya mau ke barat. Kita tahu bahwa oke lah, sekarang kita harus ke utara, tapi nanti di suatu titik kita harus putar. Coba bayangin, kalau kamu sedang maunya ke barat, tapi sekarang kamu sedang mengarah ke utara, artinya kamu pada satu waktu nanti harus belok ke arah kiri. Jangan sampai nanti justru malah beloknya ke kanan. Ya bayangkan, ya kamu berdiri, kamu mau ke barat. Barat itu ada sebelah tangan kiri kita misalnya. Ya. Tapi kita harus maju dulu ke utara misalnya. Karena kita tahu kita tuh mau ke barat, maka kalau kita dari utara mau ke barat itu berarti kita harus berbeloknya ke arah kiri nantinya. Memang ada sedikit waktu terbuang, tapi dampaknya tidak terlalu besar. Bayangkan kalau kita nggak punya arah, terbawa arus ke utara, tiba-tiba kita belok ke kanan, bukannya ke kiri, itu berarti kita dari utara ke timur, tambah jauh dari tujuan kita. Akan selalu ada dampak akibat perubahan-perubahan itu. Ya. Tapi kalau kita punya rencana, dampaknya itu bisa kita kurangi atau kita minimize. Yang ketiga, kenyataannya ketika kita berhadapan dengan situasi lingkungan yang selalu berubah, tak dapat kita mungkiri ada kemungkinan kita melakukan hal-hal yang redundansi, hal-hal yang berulang-ulang, atau bahkan bisa jadi melakukan hal yang dalam tanda kutip sia-sia. Nah, itu bisa kita minimize, bisa kita kurangi. Tadi contoh saya berikan, kita mau ke barat, tapi karena terpaksa dibawa arus angin ke utara, oke lah, memang sedikit ada energi yang terbuang. Tapi jauh lebih baik daripada kita sesat, tidak jelas arah tujuan kita mau kemana. Dan yang terakhir, apa harus punya perencanaan? Karena perencanaan itu akan menjadi dasar untuk pengendalian. Pernah nggak kamu ya datang ke satu tempat yang kamu mungkin belum terlalu hafal lokasi tempat tersebut? Ya, kembali ke petunjuk arah misalnya. Kamu berdiri di tengah-tengah kota, yang paling gampang itu kalau kota-kota di Pulau Jawa itu selalu ada alun-alun. Ya, di kota Pulau Jawa itu selalu ada alun-alun. Biasanya kalau di Pulau Jawa itu alun-alunnya itu selalu ada lapangan biasanya, ya. Nanti di sebelah barat itu biasanya ada masjid, ya. Biasanya. Nanti di utara itu ada kantor pemerintahan, itulah. Ya. Jadi kalau kita yang Islam selalu tahu bahwa
masjid itu selalu menghadapnya ke kiblat kita itu ke arah Ka'bah, dan kalau kita di Indonesia itu selalu mengarah ke arah barat. Jadi kalau kita sedang berjalan di sebuah kota yang kita belum tahu, ya mungkin agak tersesat di sana, ya kita lihat dari kejauhan ada menara masjid, oh yang tadi yang kita lihat di sana, oh berarti saya ini maunya menuju ke arah sana, tapi karena jalannya perbodan terpaksa harus ke sini dulu misalnya. Ya. Jadi rencana itu menjadi tolak ukur untuk pengendalian, untuk controlling. Contoh lain misalnya, kamu punya rencana untuk tamat dengan IPK di atas 3,5 supaya tamat dengan status cum laude. Ya, cum laude terus 3,5 ke atas. Lebih besar sama dengan 3,5 IPK, indeks prestasi kumulatif. Jadi nanti kalau kamu sudah punya planning itu, maka itu akan menjadi standar ukuran keberhasilan kamu. Misal, katakanlah nanti di akhir semester 1 ini, IP kamu 3,49. Bagus nggak? Kalau dilihat dari IP 3,49 memang bagus. Tapi dari target kamu yang 3,5, berarti jelek. Planning kamu kan 3,5, dapat 3,49. Artinya apa? Tuh, jangan berpuas diri, kamu harus lebih giat. Karena itu menjadi tolak ukur rencana itu. Ya. Planning itu menjadi fungsi kontrol, fungsi pengendalian, fungsi pengawasan terhadap apakah tujuan kita tercapai apa tidak. Ya. Jadi inilah 4 alasan mengapa kita harus punya planning. Kenapa seorang manajer terlibat dalam perencanaan? Nah, memang banyak pendapat yang mengkritisi tentang perencanaan yang formal itu seolah-olah kaku. Seolah kaku. Tidak fleksibel. Bahkan ada yang bilang tidak selamanya planning itu bisa jalan. Kenapa? Karena lingkungan kita dinamis. Bahkan ada yang berpendapat bahwa planning yang formal itu nggak bisa menggantikan yang namanya intuisi dan kreativitas. Jadi orang-orang yang tidak setuju dengan konsep perencanaan, mereka bilang, nggak usah rencana-rencana deh, jalanin aja. Biarkan nanti keputusan sesaat kita ambil. Jadi kalau ada masalah, ya tinggal pinter-pinter kita berkreasi untuk menghadapi situasinya. Ada yang berpendapat demikian. Ya silahkan, kamu sendiri bagaimana? Tapi kalau saya tetap mengatakan bahwa planning itu perlu. Walaupun kita tidak boleh kaku terhadap planning. Jangan sama sekali nggak punya planning. Mau kemana? Saya rencananya mau ke Jakarta. Tapi sebelum sampai ke Jakarta, saya rencananya mau singgah dulu di Prabu Muli, mungkin nginep 2 malam, dari Prabu Muli saya terus perjalanan nanti ke Batu Raja 1 malam, kemudian kemungkinan besar saya nggak berhenti di Lampung, saya langsung nanti perjalanan begitu. Itu planning. Persoalan nanti betul-betul apakah 2 malam nginep di Prabu Muli, atau bahkan akhirnya
nggak nginep di Pulau Memulih, malah di Lampung yang tadinya tidak direncanakan mau nginep, malah jadi menginap di sana, itu lain cerita. Kalau saya masih berpendapat demikian lebih baik ketimbang mau kemana? Ah, terserah kemana kaki melangkah. Itu sama nggak jelas tujuan kita mau kemana. Ya. Walaupun mungkin bisa saja yang namanya intuisi dan kreativitas kita bisa saja, ya, tapi saya masih termasuk orang yang berasumsi bahwa planning harus dibuat. Ya. Jadi silakan dipahami ya. Tadi sudah saya singgung bahwa salah satu alasan kenapa planning itu dibutuhkan, ya, alasan yang nomor 4, yaitu akan menjadi standar dalam pengukuran kinerja. Akan menjadi standar terhadap controlling. Ya. Jadi akan selalu ada keterkaitan antara apa yang direncanakan dengan apa yang menjadi pencapaian. Ya. Jadi saya tidak akan membahas secara rinci ya. Intinya bahwa kinerja itu kita katakan baik atau buruk tentunya sangat tergantung kepada apa yang direncanakan. Contoh misalnya, target punya indeks prestasi kumulatif 3,5 supaya tamat cum laude, tapi yang diraih 3,49. Itu berarti kurang. Jadi kinerja kita tidak bagus. Tapi bukan berarti kalau gitu, Pak, target kita nggak usah tinggi-tinggi lah. Ya terserah. Kalau Anda memang inginnya punya tujuan atau target yang tidak terlalu muluk-muluk, ya silahkan. Ah, Pak, yang penting tamat jadi sarjana, Pak. Kalau nanti bisa tamat cum laude, alhamdulillah, ya terserah gitu. Ya. Itu sama dengan kalau orang bisnis, yang satu menyesal, ya, dia bisnis dapat untung 2 miliar. Menyesal dia, sedih dia. Kenapa? Targetnya dapat 2,5 miliar. Tapi ada orang yang mungkin bahagia banget dapat duit 20.000 karena target dia hanya dapat 10.000. Ya, itu adalah sudut pandang ya. Jadi selalu ada, yang jelas ada hubungan antara planning sama performance. Oke. Nah, jenis-jenis perencanaan. Jenis-jenis perencanaan tergantung cara memandangnya ya, pendefinisiannya. Kalau kita membagi jenis perencanaan berdasarkan seberapa luas rencana itu digunakan, maka ada 2 jenis rencana, yaitu rencana strategik dan rencana taktik. Dari sisi waktu pula, dari kerangka waktunya, maka terbagi 2 juga. Ada rencana jangka panjang, ada rencana jangka pendek. Kalau dilihat dari seberapa detail isi perencanaan, ya, seberapa spesifik isi perencanaan dibuat, maka terbagi 2 juga, yaitu ada rencana namanya rencana direksional, ada rencana khusus atau rencana spesifik. Dan yang terakhir, berdasarkan frekuensi penggunaannya, ada rencana yang hanya digunakan sekali, single use, ada rencana yang bersifat tetap. Jadi kalau kita ngomong jenis rencana, itu berdasarkan apa? Di mana masing-masing ada 2. Jadi kalau secara menyeluruh, 8 jenis tipe perencanaan. Tapi sebenarnya itu adalah berdasarkan 4 hal. Ya.
Kalau kita lihat, ya, ini tadi yang dua pertama, ya, seberapa luas dia digunakan dan rangka waktunya, ya, time frame-nya, itu sama saja dengan kita melihat perencanaan berdasarkan fokus dan waktu. Perencanaan strategik adalah perencanaan yang bersifat menyeluruh, yang berlaku di seluruh organisasi. Ini, ya, dia berlaku di seluruh organisasi, organization wide, di mana isi perencanaan strategik itu bersifat tujuannya itu tujuan yang umum, yang berlaku untuk semua, berlaku untuk seluruh seluruh orang yang ada dalam organisasi, berlaku untuk seluruh orang apapun posisinya. Misalnya, ada sebuah perusahaan, ya, BUMN katakanlah, strategic plan-nya adalah ingin menjadi perusahaan yang masuk dalam kategori world class operator, world class company, perusahaan yang termasuk berkelas dunia. Misalnya. Itu sesuatu yang berlaku untuk siapapun, mau direktur utamanya, direksinya, manajernya, tukang sapunya, maupun hanya sekedar pegawai kontrakannya. Bahwa keinginan untuk menjadi perusahaan berkelas dunia itu berlaku umum. Itu namanya strategic plan. Manakala perencanaan yang kedua, yaitu yang disebut tactical plan, itu adalah rencana yang spesifik, yang rinci tentang bagaimana cara perusahaan itu untuk mencapai tujuannya. Misal tadi, untuk menjadi perusahaan yang masuk kategori world class company, perusahaan berkelas dunia misalnya. Maka harus punya kantor cabang di luar negeri, misal. Ya. Maka barangkali tidak semua orang harus buka kantor, atau contohnya katakanlah kalau kita lihat bank misalnya, ya. Bank BNI itu punya kantor cabang di Malaysia, punya kantor cabang di Singapura, punya kantor cabang di Hong Kong, punya kantor cabang di Korea, punya kantor cabang di Jepang, misalnya, Bank BNI. Karena Bank BNI ingin menjadi bank berkelas dunia, misalnya. Ya, tapi itu tidak menjadi urusan semua orang, semua pegawai Bank BNI pasti akan ke Tokyo, enggak. Ya. Hanya unit-unit tertentu saja yang barangkali dikenakan rencana tersebut. Ya. Yang ketiga adalah rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang yang keempat. Ya. Kalau untuk waktu, pada umumnya orang bilang rencana jangka pendek itu adalah rencana 1 tahun. Jika lebih dari 1 tahun, ya,
secara umum masuk kategori rencana jangka panjang. Namun, di beberapa buku, eh, dia mendefinisikan jangka panjang itu terbagi lagi menjadi jika lebih dari 1 tahun sampai dengan 5 tahun, itu disebut jangka menengah, lebih dari 5 baru disebut jangka panjang. Namun pada umumnya adalah 1 tahun ke bawah itu jangka pendek. Lebih dari 1 tahun sudah masuk kategori jangka. Kalau kita coba kaitkan, biasanya rencana jangka pendek erat hubungannya dengan rencana taktikal. Sementara rencana jangka panjang biasanya erat hubungannya dengan rencana strategik. Karena rencana strategik itu biasanya berlaku minimal 5 tahun ke atas. Ya, bahkan kadang-kadang ada orang buat rencana 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, itu strategic plan-nya. Kalau di perusahaan-perusahaan udah biasa seperti itu. Ya, nggak aneh misalnya, ada perusahaan dia buat rencana bahwa 10 tahun lagi harus terdaftar di bursa saham London misalnya. Nah, ya, jadi sekali lagi strategic plan itu bersifat menyeluruh, luas, berlaku untuk seluruh organisasi, dan bersifat penetapan tujuan umum organisasi, tujuan yang menyeluruh. Ya, ini sifat strategic plan. Manakala tactical plan itu biasanya hanya dikhususkan untuk bagian tertentu dari organisasi, nggak menyeluruh misalnya. Dan itu adalah turunan, ya, derivatif dari tujuan strategik. Dan waktunya tadi dikatakan shorter periods of time. Tadi yang saya katakan tactical planning itu biasanya bersifat jangka pendek. Contoh, perusahaan meningkatkan penjualan. Caranya promosi. Nah, promosi itu biasanya periodenya ada jangka waktunya, ada jangka waktunya pendek. Ada perusahaan promosi sampai 10 tahun terus-terusan diskon misalnya. Enggak, dia diskon mungkin hanya untuk sebulan, 2 bulan, paling lama 3 bulan. Ya. Oke, dan tactical planning ini harus selalu diupdate. Harus selalu diupdate secara berkelanjutan. Supaya dia selalu menyesuaikan diri dengan tantangan-tantangan yang sedang dihadapi oleh organisasi. Ya, tadi contohnya misalnya, ketika kita sedang bersaing, oke, bisnis kita boleh pakai taktik diskon. Itu pun diskonnya tidak selalu sama. Ya. Mungkin sekarang diskonnya adalah potongan harga. Sekarang harganya 100.000, diskon 30%. Tapi mungkin ketika penjualan sudah mulai meningkat, kita nggak mau terus-terusan diskon, karena kalau terusan diskon rugi, maka polanya bukan mengurangi harga, tapi promonya kita ganti. Beli 2, gratis 1. Beli 2, gratis 1 itu sama dengan diskon 30%. Lebih kurang lah. Tapi bedanya apa? Kalau diskon 30%, duit yang mestinya masuk 100.000, yang kita terima hanya 70.000. Ya. Tapi kalau kita buat promonya ganti 2, beli 2 gratis 1, kita terima duit 200.000, tapi kita keluar barang 3. Duit yang masuk lebih banyak.
dan barang yang laku lebih banyak. Jadi itu akan beda-beda. Masing-masing itu namanya tactical planning dan berlaku untuk periode waktu yang tertentu. Berikutnya adalah ada namanya planning yang bersifat directional, ada planning bersifat khusus. Ya. Ini berdasarkan seberapa detail isi perencanaan. Kalau yang directional, dia cuma bilang, kita sekarang ada di A, tujuan kita ke B. Caranya gimana? Terserah, bebas saja. Maka planning cuma menetapkan, kita akan menuju ke B. Nggak dibatasin, mau lewat mana terserah. Tapi kalau perencanaan yang spesifik, maka kita sekarang ada di A, ada di gambar ini. Dari A kita masuk ke jalan yang pertama, habis jalan pertama, di persimpangan belok ke kanan, habis itu belok ke kiri, lurus, ketemu lagi persimpangan, belok lagi ke kanan, dan seterusnya. Jadi, arahannya jelas. Ini perbedaan antara perencanaan yang bersifat direksional maupun perencanaan yang bersifat ya. Jadi kalau yang spesifik itu didetailkan sampai what, when, where, how much, whom, itu didetailkan semua. Dengan kata lain, perencanaan yang spesifik itu adalah perencanaan yang menjelaskan prosesnya bagaimana. Namun kalau perencanaan direksional, itu adalah perencanaan yang tidak peduli sama proses, yang penting hasil akhirnya. Ya, di sini katakan outcome focus. Dia hanya peduli pada hasil akhir. Tapi kalau specific plan adalah rencana yang memang fokus kepada proses. Dari frekuensi penggunaan, single use plan adalah rencana yang hanya dipakai sekali. Ya. Ya, tadi contohnya adalah rencana untuk promosi. Ya, diskon misalnya. Dia hanya dipakai sekali, tidak terus-menerus. Tapi kalau perencanaan yang bersifat tetap, misalnya bahwa kita punya perusahaan yang menentukan bagaimana cara melayani pelanggan, maka fix caranya tetap, nggak berubah-berubah. Ya, kita fokus pada kepuasan pelanggan. Ya. Oke. Nah, apa yang bisa kita rangkum, apa yang bisa kita pahami ketika kita memahami yang namanya planning. Ingat, planning atau perencanaan adalah salah satu ya, proses dari manajemen. Kita sudah tahu proses manajemen itu ada 4, planning, organizing, leading, dan controlling. Planning yang pertama. Jadi dari definisi apa itu planning, jenis-jenis planning, ya, mengapa kita harus punya planning, maka pada akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa planning itu akan menjadi awal dari yang kita sebut manajemen by objective. Manajemen berdasarkan tujuan. Apa itu MBO? Ya, dari namanya saja adalah manajemen by objective. Tata kelola berdasarkan tujuan.
Kamu mau jadi apa? Tujuan kamu mau jadi apa? Kalau kamu sekedar, ya dalam tanda kutip, sekedar ingin jadi sarjana, bisa saja kamu pada satu waktu nanti kamu kan wisuda, sarjana sebutannya, sarjana komputer, punya gelar Eskom. Tapi disuruh kerja ini nggak bisa. Ikut tes ini nggak lulus. Disuruh ngoding nggak bisa. Disuruh buat basis data nggak tahu. Ada data, suruh baca data, nggak ngerti. Tapi kamu sarjana, ya sudah sarjana. Ya. Bahkan pertanyaan, kamu sarjana apa? Oh, di ijazah tertulis sarjana komputer. Gelar kamu Eskom, gelar kamu. Tapi kalau disuruh ikut tes, ini nggak bisa, itu nggak bisa. Timbul pertanyaan, sebenarnya kamu sarjana apa sih? Gitu. Jadi MBO, kembali lagi, bahwa manajemen by objective itu adalah sebuah sistem ya, di mana ada keberhasilan yang spesifik, ada performansi yang spesifik tentang pencapaian tujuan. Kita tahu bahwa ilmu komputer, walaupun sama-sama gelarnya Eskom, kita itu punya 3 program studi. Ya. Jadi mungkin gelar boleh sama Eskom, ya, tapi Eskomnya alumni jurusan sistem informasi udah pasti tidak sama dengan alumni teknik informatika, tidak sama dengan alumni sistem komputer. Bahkan bisa jadi sesama alumni sistem informasi saja, itu barangkali bidang keahliannya beda-beda. Kamu, ada satu orang misalnya, alumni sistem informasi, tapi bidang kepakaran atau kompetensinya di bidang sistem informasi, manajemen, sistem informasi manajemen, ya katakanlah untuk bisnis misalnya. Yang satu lagi, dia sarjana komputer, alumni sistem informasi, dengan kompetensi di bidang data science misalnya. Jadi dengan kata lain, kamu harus dapat menetapkan dulu apa tujuan yang ingin dicapai, baru setelah itu kita kelola, kita manage bagaimana cara untuk mencapainya. Itu yang disebut dengan MBO, manajemen by. Ya. Jadi ada unsur motivasi untuk mencapai tujuannya, di mana dilakukan perencanaan bagaimana cara mencapai tujuannya. Ya. Silakan nanti dibaca lagi di dalam buku, ya, tapi garis besarnya demikian. MBO itu ya, tentunya tidak akan langsung dicapai secara menyeluruh. Kita menyusun tujuan pun harus bersifat cascading, bertingkat-tingkat. Ya. Harus bersifat bertingkat-tingkat. Jadi kalau kita ngomong organisasi, ya, maka tentunya akan ada tujuan umum dari organisasi yang harusnya mencakupi keseluruhan organisasi. Berikutnya kita tahu satu organisasi akan terbagi atas beberapa divisi atau bagian-bagian.
maka akan ada yang namanya tujuan dari divisi. Divisi terbagi lagi menjadi beberapa departemen misalnya, unit. Ya. Mereka pun ada tujuan. Dan setiap unit beranggotakan individu-individu. Tentunya setiap orang akan punya tujuan individual. Dan ini harus terpadu gitu, harus terintegrasi. Jangan kita kerja seolah-olah tujuan kerja kita tidak selaras dengan tujuan pencapaian organisasi. Contoh misalnya, kalau kita pergi ke sebuah kantor misalnya, kita lihat nampaknya seolah-olah semua orang di dalam ruangan kantor itu semua sibuk. Seolah-olah semua orang sedang bekerja. Pertanyaannya, yang mereka sibukkan itu apa? Apakah mereka sibuk merupakan bagian dari upaya pencapaian tujuan unit kerja, pencapaian tujuan departemen, bagian, atau pencapaian tujuan organisasi secara menyeluruh? Terkadang di sebuah kantor ada orang sibuk, semua orang sibuk, tapi yang satu sibuk menyelesaikan target pencapaian perusahaan, yang satu lagi sibuk menyelesaikan bisnis pribadinya barangkali. Sibuk juga, tapi sibuknya orang yang kedua itu tidak ada korelasi dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Kamu ikut panitia, panitia, panitia apalah gitu, panitia 17-an misalnya di RT. Nah, ngumpul nih, anak-anak Karang Taruna ngumpul di kantor lurah misalnya. Ada orang sibuk ngurusin kegiatan untuk acara 17 Agustusan, ada orang sibuk juga. Tapi yang dia sibukkan tidak ada kaitannya dengan urusan acara 17-an misalnya. Karena apa? Karena tujuan individualnya nggak sama. Jadi kita harus menyelaraskan ini. Jadi kembali kepada MBO tadi, bahwa kalau kita ngomong manajemen by objektif, ya tadi objektifnya itu ada di individual, objektif itu ada di departemen, objektif itu ada di divisi, dan objektif itu juga akan menjadi objektif dari organisasi secara menyeluruh. Ya. Maka sekali lagi MBO harus ada apa? Di dalamnya harus ada yang namanya tujuan yang jelas. Tujuan yang spesifik. Yang kedua, MBO itu akan membentuk yang namanya pengambilan keputusan partisipatif. Ini yang nanti tolong kamu baca di bab 4. Bab 4 tentang tadi pengambilan keputusan, ya, decision making. Ya. Bagaimana adanya MBO, di mana MBO itu adalah perwujudan dari participative decision making, ya, pengambilan keputusan yang bersifat partisipatif. Kemudian MBO juga punya periode waktu yang eksplisit, periode waktu yang jelas. Jadi tolak ukur yang jelas. Harus tercapai dalam waktu sebulan misalnya. Kalau yang mau bimbingan skripsi dengan saya dari awal-awal selalu bilang, dengan saya pakai target.
Saya paling nggak suka kalau ada mahasiswa bimbingan skripsi yang suka menghilang-menghilang. Saya bilang, tiap minggu harus lapor progres ke saya. Tiap minggu. Jadi seminggu ini ngerjain apa? Pak, seminggu kecepatan, oke. 2 minggu sekali bimbingan ketemu sama saya. Lapor hasilnya. Pernah ada mahasiswa hilang 4 bulan. Saya bilang, cari pembimbing lain, jangan sama saya. Saya nggak suka yang nggak jelas. Ya. Yang entah kapan-kapan mau bimbingan, entah kapan-kapan mau ujian misalnya. Enggak, saya nggak suka seperti itu. Jadi kalau saya harus jelas, kamu harus punya target waktu. Mau lulus kapan? Ya, misalnya, contoh itu ya. Saya terapkan bagaimana saya menggunakan konsep MBO kepada mahasiswa bimbingan saya. Mau tamat kapan? Mau tamat semester ini? Oke. Berarti kita punya waktu sekian bulan. Atur pembagian waktunya. Sekian harus selesai. Sekian harus selesai ini. Bab 1, sekian lama. Bab 2, bab 3, kapan harus jadi target. Pengujiannya kapan. Ya. Terus evaluasi hasil analisanya kapan. Itu harus ditentukan. Ya. Itu namanya MBO. Bukan sekedar bahwa selesai, tapi waktunya molor-molor, enggak. Ya, harus ada periode waktu yang eksplisit, yang jelas untuk menentukan kinerja. Dan tentunya MBO akan selalu ada feedback. Itu tadi, karena kita jelas targetnya apa, tercapai apa tidak tercapai, masih berapa jauh dari target, dan sebagainya. Oke, tentunya perlu ada namanya penetapan atau settingan tujuan. Ya. Nah, kalau dulu materi strategic management ini itu menjadi satu dalam kuliah dasar manajemen. Ya. Makanya angkatan 2021 ini kamu mata kuliah dasar manajemen ini hanya 2 SKS. Ya, kalau yang kakak tingkat kamu angkatan 2020 ke atas itu mereka digabung dasar manajemen, termasuk di dalamnya adalah tentang strategic management. Nah, di sini saya tidak akan membahas ya, karena ini akan menjadi mata kuliah tersendiri. Jadi mata kuliah ini sudah dipecah, dasar manajemen hanya umum-umumnya saja. Nanti di semester 2, semester depan, akan ada mata kuliah manajemen strategik yang juga 2 SKS. Ya. Jadi nanti silakan kalau mau dibaca saja ini tentang strategic management. Ya. Tahapannya seperti apa, ini akan ada mata kuliah yang tersendiri. 2. Karena nanti semester 1 dasar manajemen, semester 2 manajemen strategik, nanti di semester 5 akan ada mata kuliah perencanaan strategik sistem informasi. Itu sambungannya. Oke, saya mungkin tidak terlalu banyak ngebahas detail daripada manajemen strategik, ya, karena ini akan dibahas dalam mata kuliah tersendiri, ya. Tapi kalau ingin kamu baca, silakan. Ada 9 elemen. Ada 9 elemen, ya, dari namanya manajemen strategik, dimulai dari mengidentifikasi apa yang menjadi tujuan, sampai nanti mengevaluasi. Ya. Sebenarnya materi ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Paling tidak untuk memanajemeni diri sendiri. Ya. Ya, kamu tentukan, hidup kamu itu untuk apa sih? Apa yang menjadi tujuan hidup kamu? Nah, nanti sampai pada suatu kondisi kamu mengevaluasi hasil yang kamu raih itu sudah mencerminkan keberhasilan hidup kamu apa belum. Ya, kalau saya contohkan diri saya sendiri,
Kalau saya ditanya orang, kenapa saya pensiun muda? Ya, saya pernah cerita pada kamu bahwa saya dulu pegawai Telkom. Ya, saya pegawai Telkom. Pegawai Telkom itu harusnya pensiun umur 55. Tapi saya umur 44 pensiun. Bukan, sorry. 42 malah. Saya umur 42 saya pensiun. Karena menurut saya sudah cukup apa yang saya raih untuk ukuran sukses dunia gitu ya. Karena banyak orang nggak percaya orang lain pengen masuk pegawai Telkom, kok Anda malah pengen cepat pensiun gitu. Kita bisa mengukur apa yang kita raih sudah tercapai apa belum. Ya, itu sehingga tidak harus menunggu sampai umur tua baru mau pensiun. Gitu. Jadi silahkan nanti boleh dibaca ini langkah-langkah 1 sampai 9 itu namanya proses manajemen. Ini nggak akan saya bahas karena kita ada mata kuliah sendiri. SWOT adalah teknik untuk mengevaluasi apakah proses itu berjalan baik apa tidak. Ya. SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat. Ya. Juga ini akan menjadi bahasan dalam manajemen strategik. Ya. Ini silakan kalau mau dibaca boleh. Nah, yang paling penting adalah kalau kita ngomong perencanaan, tadi sudah saya katakan perencanaan tidak lepas dari strategi bagaimana cara mencapai apa yang menjadi tujuan. Itu juga perencanaan. Ya. Jadi tujuan yang definisi planning yang paling simpel adalah menetapkan tujuan. Berikutnya adalah bagaimana strategi untuk mencapai tujuan. Ya. Maka kita harus punya strategi. Pilihan strateginya apa saja. Ada namanya growth strategy. Strategi tumbuh. Contoh, pengen punya rumah bagus. Pengen punya rumah bagus. Tapi kalau pengen punya rumah bagus, sekali bangun langsung jadi rumah bagus, barangkali nggak sanggup. Kita pakai konsep growth strategi. Pertama, beli dulu rumah. Yang mungkin tanahnya agak luas, ya nggak apa-apa, tanahnya agak di pinggir kota, tapi yang penting luas karena murah. Bangun dulu rumah, yang penting tidak kehujanan, tidak kepanasan. Ya, ada rezeki, tambah kamar 1 lagi. Ada rezeki, tingkatkan. Ada rezeki, bangun lagi dapur yang lebih luas. Itu namanya growth strategi. Ya, strategi dengan teknik yang selalu tumbuh, growth. Retrenchment strategi, itu strategi mengurangi ukuran. Kebalikan. Kebalikan. Perusahaan besar, biayanya mahal, pegawai banyak, kurangi. PHK dan sebagainya, supaya beban nggak terlalu besar. Ya, bisa ya. Ini biasanya strategi untuk mengurangi beban. Misalnya. Combination strategi, ada stability strategi, intinya apapun itu, ya, apapun cara, strategi itu cara, bagaimana kita ingin meraih apa yang kita tetapkan jadi tujuan. Akan dibaca, ini pertumbuhan, sudah saya jelaskan ya, kalau bicara ekonomi, ada yang namanya merger, tapi contoh yang saya berikan tadi kalau contoh bangun rumah. Merger itu kita ada 2 rumah kita gabung untuk tambah besar. Atau rumah tetangga kita beli, akuisisi namanya. Itu akuisisi. Kalau perusahaan kita beli perusahaan orang. Nah, ini ada teori yang namanya teori competitive strategy oleh Michael Porter. Kalau kamu cari di Google, ketik aja
Competitive Strategy Porter, P-O-R-T-E-R, Porter. Ya, nama lengkapnya Michael Porter. Nah, saya punya bukunya. Punya Competitive Strategy. Michael Porter. Apa kata Porter? Ini berlaku untuk bisnis ya, berlaku untuk bisnis. Kalau kita mau bisnis, mau sukses dalam bisnis, silakan pilih salah satu dari 3 strategi. Itu strategi untuk memenangkan persaingan. Maka ini dalam bisnis biasanya. Ya, memenangkan persaingan, competitive strategy. 1, pastikan Anda bisnis berbiaya murah. Itu cost leadership strategy. Nah, itu yang dilakukan oleh penerbangan Air Asia. Sama-sama perusahaan penerbangan, tapi dia biayanya lebih murah. Makanya dia unggul. Dulu coba oleh Lion, tapi nggak sukses-sukses banget. Maka Lion mencoba dengan perusahaan baru lagi, ya, yang namanya Superjet. Ya. Ada penerbangan baru, Superjet. Itu dia bilang jenis low cost carrier. Jadi kita lihat benar-benar low cost apa tidak. Atau strategi yang kedua, yaitu strategi berbeda dari orang. Kita sering ada joke, berani tampil beda. Semua orang ke kanan, kita ke kiri. Semua orang pakai baju biru, kita baju merah sendiri. Itu strategi diferensiasi namanya. Berani unik. Pokoknya tampil beda aja. Karena beda, kita jadi unggul. Nah, strategi yang ketiga adalah fokus. Ya, nggak usah ngurusin yang banyak-banyak, satu aja. Tuh, fokus strategi. Ya, ini teori Michael Porter. Ya, boleh dicari di Google, banyak teori ini. Ya. Dan yang lain-lain, saya pikir ini tidak perlu saya bahas. Ya, ini adalah standar-standar. Ya, standar-standar. Ya, ISO 9000. Ya, itu bahwa ketika kita membuat perencanaan, tentunya perencanaan itu harus standar. Benchmarking, ketika kita buat perencanaan, kita bandingkan dengan orang lain. Benchmark itu membandingkan dengan orang lain. Jadi orang buat apa, kita lihat. Kita buat bagaimana. Itu benchmarking. Tentunya kita cari yang terbaik. Ya, ada lagi namanya Six Sigma. Six Sigma adalah sebuah prosedur mutu. Prosedur mutu, quality management. Ya, untuk memastikan proses yang kita lakukan adalah proses yang benar, yang menjaminkan mutu atau quality. Ya, tentunya perencanaan itu ada tujuan tadi kan. Tentunya kita merencanakan sesuatu yang berkualitas. Ya, jangan sampai kita buat perencanaan sesuatu yang tidak bermutu. Jadi Six Sigma itu adalah suatu prosedur manajemen mutu. Tadi saya katakan, kamu ingin jadi sarjana. Ya, tapi dalam perencanaan kamu ternyata yang penting asal lulus. Ya, tentunya itu beda dengan yang membuat perencanaan bagaimana caranya tamat tepat waktu, jika perlu lebih cepat dari jadwal. Orang normalnya 8 semester, kamu tamat kalau bisa 7 semester. Tapi dengan IPK 3,7 minimal misalnya. Nah, itu namanya kita membuat perencanaan yang berkualitas. Bukan sekedar perencanaan sembarangan. Bukan asal-asal perencanaan. Ya. Itu maksudnya Six Sigma Quality ini. Ini ada 12 langkah Six Sigma. Ya. Silakan dibaca, pahami seperti apa Six Sigma
mengajarkan kepada kita ya membuat proses perencanaan yang tertata yang menjamin kualitas. Ya. Dan terakhir, bahwa pastikan setiap perencanaan itu akan membawa yang namanya keunggulan bagi kita. Tadi saya katakan, kalau ingin merencanakan tamat yang berkualitas, tentunya rencanakan sesuatu yang membawa keunggulan bagi kita. Rencanakan kamu tamat cum laude. Bagus itu. Jangan rencanakan yang penting tamat 2,00 IP-nya. Enggak. Itu enggak ada keunggulan. Ya. Itu tentang bab 3, ya, dasar-dasar planning, ya, dasar-dasar planning. Tapi nanti tolong dibaca bab 4-nya, ya, bab 4 tolong dibaca, yaitu tentang dasar-dasar pengambilan keputusan. Ya. Jadi kita lihat bahwa MBO di dalamnya ada elemen yang namanya participative decision making. Pengambilan keputusan partisipasi. Nah, coba pahami. Lihat saja ini, tujuan bab 4 ini. Apa yang menjadi target pembelajarannya. Kamu harusnya tahu apa saja tahapan-tahapan dari proses pengambilan keputusan. Ya. Seperti apa model pengambilan keputusan yang rasional. Ya. Batas rasionalitas itu apa saja. Ya. Kemudian ketika kita mengambil keputusan, terkadang kita berhadapan dengan kondisi-kondisi yang terkadang tidak pasti atau mengandung ketidakpastian. Ada resiko di dalamnya. Apa yang pasti, apa yang tidak pasti, apa yang menjadi resiko, apa yang menjadi opportunity. Ya. Oke. Intinya adalah, pokoknya, coba lihat dalam konteks mengambil keputusan, jadi seorang pemimpin, seorang manajer, itu akan dihadapkan pada kondisi di mana dia harus membuat keputusan, decision making. Nah, saya ingin kamu dapat menyimpulkan di mana letak keterkaitan antara pengambilan keputusan dengan yang namanya perencanaan. Sehingga kamu dapat tahu apa peran penting dari yang namanya perencanaan dalam konteks mengambil keputusan. Contoh sederhana, ketika kamu akan mengisi form pendaftaran perguruan tinggi, kamu harus ngambil keputusan. Mau pilih yang mana nih? Mulai dari memilih perguruan tinggi apa? Pilih Unsri apa enggak? Atau kamu ingin milih apa namanya? ITB misalnya, atau Jambi, Universitas Jambi misalnya. Itu kalau yang SBMPTN. Kalau yang USM itu kan USMB kan, ada Unsri beserta swasta-swasta yang ada di Palembang. Kamu hanya milih Unsri saja, atau juga mencantumkan yang swasta. Itu pengambilan keputusan. Terus jurusan apa mau dipilih? Kira-kira apa alasan kamu memilih
program studi sistem informasi. Kenapa nggak ngambil MIPA misalnya? Atau kedokteran misalnya? Atau kenapa nggak masuk fakultas teknik misalnya? Kamu ngalamin kan proses itu? Nggak tahu itu. Decision making-nya itu kamu ambil sendiri atau orang tua kamu yang memilihkan? Katakanlah orang tua kamu yang memilihkan, bukan kamu. Tentunya dia ada rencana. Kenapa memilih itu? Lebih-lebih kalau itu kamu sendiri yang memilih. Coba kaitkan, coba hubungkan ketika kamu mengambil keputusan memilih untuk masuk Unsri, fakultasnya ilmu komputer, program studinya sistem informasi. Itu kan decision making. Apa hubungan dengan planning kamu? Ini contoh real yang seharusnya sudah kamu pikirkan. Nah, nanti dalam perjalanan organisasi, itu akan banyak hal-hal yang demikian. Ya? Jadi silahkan, ini jadi tugas pertama untuk kuliah kita. Tugas kamu adalah ya, baca lebih lanjut bab 3 dan bab 4, terus buat tulisan, nggak perlu formal tulisannya, yang penting kamu menyimpulkan apa hubungan pengambilan keputusan dengan yang namanya planning atau perencanaan. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Tugasnya apa? Cukup jelas ya? Sekali lagi, buat tulisan, ya semacam karangan lah, di C gitu ya. Yang isinya adalah rangkuman tentang apa kaitan, apa hubungan antara pengambilan keputusan dengan yang namanya perencanaan sebagai bagian dari proses manajemen. Ada pertanyaan sampai di sini? Cukup jelas? Ya. Kalau cukup jelas, ya. Ada yang ditanyakan? Kalau sudah cukup jelas, kita akhiri kuliah kita sampai di sini. Ya. Pak, nanya Pak. Ya, silakan. Nah, nulisnya mau pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris, Pak? Terserah kamu lah. Ya. Kamu tuh program bilingual apa? Bahasa Palembang, bahasa Komering, kira-kira? Apa nak bilingualnya bahasa Palembang, bahasa Lahat? Saya nggak mau membatasi, ya. Silahkan buat menurut kamu yang terbaik. Menurut kamu apa? Ya, silahkan. Daripada saya buat wajib begini, wajib begitu, malah jadi beban nanti. Do the best effort. Ya, lakukan yang terbaik yang mampu kamu lakukan. Oke? Ada lagi yang lain? Kumpulnya di mana ya, Pak? Kenapa? Kumpulnya di mana ya, Pak? Nanti di e-learning. Oke, Pak. Nanti ada tempat untuk upload di e-learning. Ya. Ada lagi? Oke. Kalau tidak ada lagi, kita akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.